Komplain kemarin gimana Mas? Pak Nur ada komplain. Apa kasusnya? Admin. Masa kenapa nggak ada catatan di situ? Komplainnya apa kasusnya? Karena waktu itu pas nelpon, pas pengen saya minta, kan dia kan pengen bilang, dan terus saya tanya pengen bisa, pas dia itu langsung dimatiin, jadi udah nggak ngomong lagi tuh bapaknya, suami yang komplain. Jadi katanya kebetulan pas habis dipijat saraf, kok malah badannya malah lemas, malah jadi kayak gitu. Kata Mbak Nur, orang lagi dipijat malah sakit-sakit mulut, terus minta udahan gitu ya. Maksudnya gimana? Jadi agak lama gitu pijat sarafnya, nggak di keluhan yang dirasa kesleo katanya, kan itu kata dari kesleo itu. Nah dari itu bapaknya nelpon, terus kemarin juga nelpon lagi ke Mas Abu bilang iya. Terus itu kok nelpon gantian, mungkin ibunya udah sehat kali, malah sekarang bapaknya bilang katanya saya habis jatuh dari motor, tapi nyata kagak jadi datang, cuma mungkin apa pengen tahuan doang, apa pengen apa gitu. Kayak nanti dikirim nomor teleponnya. Jadi gimana ceritanya? Cerita itu Mbak Nur pijit apa? Pijat saraf dan bekam. Pijit saraf dan bekam pada perempuan. Pada perempuan, Ibu-ibunya. Iya. Oke, terus kata Mbak Nur udah dijelasin, ibu sakitnya udah terlalu itu dari cerita Mbak Nur yang ngomong. iya Mbak Nur gimana ceritanya? Mbak Nur cerita masyarakat itu dipijat kok sebentar-bentar udah aduh bu sakit bu sakit gitu. Nah habis itu udah agak lama maunya, habis itu minta dibekam. Nah mungkin dibekam berapa titik saja gitu kan. Terus ada ceritanya pijat saraf dan bekam berapa titik ya 11 atau berapa gitu kan. Ya seperti itu kegiatan selanjutnya. Terus kemarin bapaknya nelpon, saya bilang Pak penjelasannya jangan dengan penerapi saja yang menerapi dengan bunurnya. Pas giran saya kasih malah dimatiin. Oke, begini analisanya ya, dianalisa dulu nih. Ini pentingnya kemampuan, meningkatkan kemampuan analisa nih. Kan di poin 7 itu kan meningkatkan kemampuan evaluasi. Ya. 7M dulu. Di poin yang ke-7 adalah meningkatkan kemampuan evaluasi. Sekarang evaluasi nih Mbak Nur, menurut Mbak Nur gimana? Satu, dia itu ngambil program apa? Pijit saraf. Pijat saraf. Sama bekam. Pertama bilang pijat saraf, terus Pijit saraf untuk apa itu? kesleo. Kesleo, kakinya apa tangannya? Kakinya katanya. Kakinya kesleo. Yang terima tamu siapa? Yang terima tamu lagi itu saya. Yang terima tamu Mas Abu. Keluhannya apa Mas? Keluarnya saya yang terima kata ini apa tuh nama kesleo, katanya jatuh gitu, kepleset kayak gimana. Terus saya bilang nggak bisa dengan siapa di sini, bisa dengan Bunur. Pada pikiran kan Bunur yang nanganin. Ya udah di dalam kata Bunur iya ini kata baru kerja sebentar udah lagi sakitan kayak gitu. Mungkin abis itu langsung Mas dia mau bekam tambah bekam berapa kayak kalau nggak salah kemarin di laporannya bekam 11 titik atau beberapa titik gitu. Kayak gini, kalau kesleo ini kan bukan pijit biasa, pijit saraf berarti fokus pada keluhannya. Ya kalau sakit ya wajar, namanya sakit, namanya lagi kesleo dipijit ya sakit. Iya, sakit. Itu yang pertama ya. Jadi ketika dia nggak kerasan sakit, dia minta disudahin gitu. Ya tahu pokoknya itu Mbak Nur bilang seperti Enggak versinya Mbak Nur, versinya Mbak Nur. Versi Mbak Nur bilang itu baru sebentar pas dipijit udah sakit-sakitan ngeluh mulu katanya gitu. Terus ya Tapi diterusin memang. Diterusin apa enggak? kurang terlalu itu tadi biasanya kan kalau pijat saraf agak lamaan. Ini kok jadi sebentar kata Mbak Nur kayak gitu. Saya kan selalu kalau pijat saraf biasanya agak lamaan, ini jadi sebentar sudah langsung minta bekam kali bilang seperti itu. Nggak tahu juga penjelasan dari Mbak Nur kayak gimana lagi. Makanya saya bilang ntar coba Bapak ngomong sama penerapi saja minta penjelasan. Yang tanya telepon siapa itu? Kenapa? Yang telepon. Yang telepon bapaknya. Kayak gini dulu, kita bertahap dulu Mas. Jadi Mbak Nur nerapi ya. Iya. Orangnya lagi kesleo. Diterapi saraf, berarti kan di kakinya. Iya. Harusnya setelah di kakinya ke badannya kan. Nggak tahu itu. Ya sama nggak tahu. Kan Mbak Nur ya. Enggak, sama harus tahu SOP-nya. Jadi gini, ini arti pentingnya admin paham. Kalau orang nih kesleo kakinya, kan ada diobati hanya sebentar tuh. Misalnya 10 menit selesai. Kan bisa kalau ahli. Iya, karena cuma keluar Iya. aja itu misalnya saya keselip di kaki atau ada
keluhan di perut, keluhan apa emang biasa cuma sebentar aja kita ngurutkan. Ya ini bicara keseleo aja dulu nih, lagi bahas keseleo. Keseleo misalnya digerobati misalnya setengah jam paling lama dah. Habis itu diteruskan tuh. Jangan cuma kakinya doang. Kan gitu. SOP-nya kan begitu. Iya. Ketika ada keluhan fokus di keluhannya. Tapi tetap harus dilanjutkan ke tubuh yang lainnya sebagai bentuk penyelarasan. Badannya pada sakit semua kan? Iya. Nah, gitu. Lah itu kasusnya seperti apa? Kalau apa setelah baru setengah jam terus dia minta berhenti. Kalau dia minta berhenti itu harus komunikasi. Gitu loh. Komunikasi enggak? Ya tahu, saya udah bilang. Kan kamu yang admin. Iya, tapi ada ngomong Nggak ada komunikasi ya. Nggak ada Artinya gini, Mbak Nurnya harus ngomong begini ke admin tuh, harus kasih tahu. Ini orangnya kesakitan, nggak mau diterusin. Enggak, jadi dia pas udah ditelepon udah keluar baru Mbak Nur cerita ke saya seperti kayak begitu, tapi cuma sebentar doang gitu. Dia cerita, Mbak Nur cerita. Jadi pas udah ditelepon sebelumnya orang nggak pakai cerita. Nah itu berarti kesalahan. Itu sering terjadi begitu. Ini kan kita sudah punya pengalaman ya. Terapisnya ketika ngomong sama admin. Terapis tidak menyampaikan ke admin. Iya. Orang yang merasa kecewa, kok sebentar doang, sudah sakit, nggak dipijit yang lain. Harusnya misalnya apalagi tambah bekam. Harusnya lama, harusnya enak gitu loh. Nah ini hal yang seperti itu harus mentor harus tahu, admin harus tahu. Ya itu diperbaiki nanti. Mbak Nur harusnya cerita ke admin. Kemudian ketika ada komplain, ada orang telepon, dikirim grup ke pengelola loh. Ini ada pasien atas nama ini, ya, mengadakan komplain. Komplainnya tentang apa? Satu, bayarnya mahal, tapi sebentar, atau merasa tidak terobati yang diterapi itu karena sebentar. Komplainnya apa kemarin ceritanya? Jadi ada kok istri saya kalau dari positif istri saya kok di terapi bukan malah enak malah ada lemas gitu doang. Intinya Itu komplainnya sama siapa? komplain di ituan di chat WA. Habis itu terus Chat WA-nya ke admin. Chat WA-nya kayak handphone kayak handphone yang di situ. Terus habis itu saya tanya sama Mbak Nur. Kantor. Iya kayak handphone kantor. Habis itu Mbak Nur baru cerita sama saya kan saya tanya. Nah, ini admin pentingnya. Kalau ada WA dari kayak gitu, WA dari pasien apalagi komplain, zaman pertama kirim ke grup pengelola. Nggak bisa ditangani sendiri, kecuali sama yang tahu persis. Gitu nggak? Betul nggak? Nah, boleh itu bagus ditanyakan ke terapisnya siapa? Terapisnya siapa? Apa? Komunikasi tuh admin. Sebagai admin komunikasi, baru apa kasusnya? Ini kok komplain orangnya? Jangan diatasi sendiri kalau nggak mampu. Kalau namanya terapis dikomplain, pasti membela diri. Paham nggak? Ya. Nggak ada, pasti membela diri, merasa benar. Jadi, ya disampaikan di grup pengelola. Ini ada kasus seperti ini. Nah, ini harusnya juga, apalagi Mbak Nur juga masuk di pengelola kan, di grup pengelola, harusnya menyampaikan kasusnya apa. Gitu. Jadi gini, sama harus dengarkan, jangan silakan ngomong sendiri dengan terapis, jangan begitu Mas O. Kan dia minta kan mau komplain kan sama Mas O kan? Enggak, dia pengen komplain sama ituan, sama penterapisnya. Pengen minta penjelasan dari penterapisnya. Makanya saya bilang tadi. Itu WA apa telepon? Telepon habis dari WA. Nggak ada WA-nya mana? Coba WA-nya. WA-nya ada? WA-nya di handphone Oke, kantor. nanti WA-nya dikirim ke grup. Ya. Iya. Kemudian telepon tentang apa dia? Ngerti nggak? Mas O tahu nggak? Teleponnya cuma bilangnya sesuai sama itu. Lagi telepon pas lagi itu di WA habis itu telepon dia cuma bilang, tolong saya mau minta penjelasan dari penterapisnya kok biasanya kalau misalnya habis dipijat itu biasanya kan badan lebih enakan. Kok ini malah
sakit, saya kan pijat keselnya itu bener itu pijat urut apa pijat saraf bilang. Terus kayak gitu doang, meski gitu saya mau minta penjelasan pas bilang ya sebentar Pak ya, saya tanya ke penterapis pas pengen dijelasin tuh udah dimatiin sama yang nelpon. Ditelepon lagi nggak? Kagak. Ya ditelepon lagi harusnya dong. Itu namanya pelayanan. Orang udah tahu mau komplain, ya ditelepon. Bukan terus mati dibiarin, ditelepon. Apa? Soalnya apa? Kenapa sakit? Kan gitu. Nah pas besok pagi mas kita lagi pada ngaji baru nelpon lagi dia ya kan, ada Ustadz juga, ada Pak Amel juga. Mas yang angkat Mas Abu dijelasin katanya. Ya nih malah sekarang gantian bapaknya yang sakit. Katanya keselio juga jatuh. Gini, ini terapis tuh belum tentu benar. Tapi bisa juga pasiennya yang salah. Jadi harus berdiri ini sebagai admin ya. Sebagai admin, sebagai pengelola harus berdiri di tengah-tengah. Kemungkinan terapisnya salah atau jangan-jangan pasiennya mengada-ada. Ya, rewel gitu. Model-model orang rewel kan banyak. Tapi yang penting admin itu harus paham betul nih. Yang namanya admin itu adalah sebagai orang tua di situ, sebagai penengah. Kalau nggak punya kemampuan menjelaskan, mungkin seniornya lebih di situ, Mas Abu, Ustaz Firdaus, yang tahu persoalannya. Om Sohidi, apalagi kepala cabang kan Om Sohidi. Om Sohidi tahu nggak kasusnya Om Sohidi? Tahu nggak kasusnya ini? Nggak tahu, kagak ada yang bilang, nggak ada yang ngomong. Ya ini sebagai admin harus menjelaskan. Itu loh. Admin itu kan tahu semua admin. Disampaikan ke grup karena admin itu kan ada pimpinan, ada kepala cabang di situ. Yang mengatasi persoalan itu kepala cabang. Paham Mas? Kalau admin nggak punya kemampuan, disampaikan persoalan itu kepada kepala cabang. Gitu. Mbak Nur misalnya nggak punya kemampuan menjelaskan, nanti yang menjelaskan kepala cabangnya, Om Sohidi yang jelasin. Gitu ya. Jadi ini pengalaman Mas Oho supaya ketika menerima komplain atau segala sesuatu yang terjadi di Keranggan itu harus disampaikan di pengelola. Kan ada kajian Keranggan. Itu ada tuh catatan apa aja di situ. Kalau ada disampaikan, ini nggak disampaikan. Kajiannya kosong. Tahu-tahu ada kasus. Ketika ada kayak gini, nanti tersebar luas di luar. Terapi di HPH, pijitnya nggak enak. Pijit di situ malah tambah sakit. Ya akhirnya pelanggannya berkurang gitu. Jangan salah loh. Semuanya harus dijaga. Makanya ketika ada komplain itu harus benar-benar ditangani, diatasi. Itu ya. Jadi nanti ditanya nomor teleponnya berapa, ditelepon. Nanti Om Sohidi, Mas Abu, Mas Oo sama Mbak Nur pelaku terapinya coba bicara gitu. Bicara, dibahas apa. Seperti itu ya. Setelah itu ditelepon orangnya. Jangan nunggu orangnya marah-marah atau komplain. Komplain itu karena apa gitu. Diadem-adem ke gitu. Besok kan langsung nelpon lagi malah gantian, bapaknya ibunya mungkin udah kesehatan udah bisa kerja. Bapaknya sekarang yang nelpon kemarin pas lagi kita habis ngaji, terus nelpon lagi, Pak nih saya sekarang apa tuh namanya mau pijat juga nih, atau berarti kan otomatis mungkin kita pikir sekarang ke bapaknya, berarti ibunya kan udah kagak komplain lagi. Mungkin apa yang mau kasihan yang rewel kayak gimana? Iya, pokoknya judulnya ketika ada komplain itu harus diatasi dengan cara yang baik gitu loh Mas. Kita nggak usah melebar kemana-mana, begitu ada komplain orang dijelaskan ya, terus pastikan terapis tidak salah gitu loh. Kalau ada kekeliruan di terapis kita perbaiki gitu. Gitu maksudnya intinya. Kalau masalah dia nelpon lagi dia itu urusan lain. Yang penting yang ingin disampaikan adalah sebagai admin harus sebagai orang yang punya kemampuan menjelaskan. Itu sebagai admin harus tahu persis persoalannya apa.
Gitu Mas. Ya gitu ya. Intinya itu nanti coba nanti dirembuk, dikomunikasikan Om Sohidi, Ustaz Firdaus, Mas Abu, Mas Oo, Mbak Nur, coba dibahas. Harus bagaimana? Kemarin kasusnya apa? Apa Mbak Nur yang keliru atau pasiennya memang yang rewel begitu? Kalau rewel, kalau pasiennya aneh-aneh ya udah, tidak terlalu pusing gitu. Tapi kalau pasiennya ternyata benar terus karena kesalahan penanganan akhirnya jadi kurang puas, itu namanya kita keliru gitu loh, salah gitu. Karena kita mau meningkatkan kemampuan, meningkatkan pelayanan, kepuasan konsumen. Gitu ya Mas ya. Seperti itu. Ini untuk Mbak Amel juga ini, karena Mbak Amel juga masuk sebagai pengelola kan Mbak Amel? Di grup pengelola kan? Iya. Ini juga pengelola. Ya, oke ya. Oke. Itu dulu ya, sementara ya. Sementara itu dulu deh. Nanti kita pelajari, besok kita meeting lagi. Ya, jam 9 sampai jam 11 selesai. 2 jam dengan padat, insyaallah. 12. Ya, sama datangnya kalau usahakan jam 9 itu sudah di sini ya. Oke ya. Tes. Yes. Ayo. Yes. Ayo. Bukan des, tapi des mas. Itu mau sakit terus berubah.